Anak-anak, kita akan menggunakan rumus Pitagoras untuk menyelesaikan 3 macam soal berikut ini. Kita perhatikan yang pertama, ada segitiga ABD dan segitiga BCD dengan panjang sisi diketahui 8, 6, dan 5. Demikian pula segitiga KLN dan segitiga LMN dengan panjang sisi 8, 5, 6. Kemudian segitiga PQS dan segitiga QRS dengan panjang sisi 6, 5, dan 8. Apa yang istimewa dari ketiganya ini? Sisi-sisinya nyaris sama. 8, 6, 5 atau angkanya 5, 6, 8. 5, 6, 8. 5, 6, dan 8. Kemudian apa yang istimewa lagi? Angka-angka ini merupakan sisi siku-siku. Ini tanda siku-sikunya, maka ini sisi siku-siku. Ini tanda siku-sikunya, maka ini tanda sisi siku-sikunya. Demikian pula ini merupakan sisi siku-siku semua. 6, 5, 8-nya merupakan sisi siku-siku. Anda diminta mencari panjang CD. Bagaimana cara mencari panjang CD? Bagaimana cara mencari panjang MN? Dan bagaimana cara mencari panjang RS? Tentunya ketiga ini akan memiliki cara yang sama, yaitu mula-mula mencari panjang BD terlebih dahulu, mencari panjang LN, kemudian nyari panjang IS, barulah mencari panjang RS. Sekarang kita lihat segitiga yang pertama. Saya punya segitiga namanya ABD. ABD dengan panjang 6 dan 8. Berdasarkan rumus Pitagoras, maka Anda akan punya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan hipotenusa kuadrat. Jadi jawabannya 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64, hasilnya 100. Karena ini BD kuadrat, maka panjang BD-nya adalah akar 100. Jawabannya 10. Selanjutnya Anda gunakan segitiga yang ini. Segitiga yang kedua, tuh, namanya segitiga BCD. BCD, di mana panjang BD sudah ketemu di sini 10. Kemudian panjang BC-nya adalah 5. Sehingga kalau Anda menggunakan rumus Pitagoras, maka rumusnya menjadi 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan CD kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 10 kuadrat itu 100, jadi jumlahnya 125. Ini masih CD, maka CD-nya jawabannya adalah akar 125. Nah, mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan cari panjang MN. Untuk mencari panjang MN, maka kita akan lewati LN dulu. Maka kita akan buat segitiga. Nih, tuh. Yang ini K, yang ini L, yang ini N. Ini 5, ini 8. Maka rumus Pitagorasnya sisi siku-siku kuadrat. Nah, dijumlahin. Tuh. Kalau 5 kuadrat kan 25. Kalau 8 kuadrat itu kan 64. Kalau 25 tambah 64 kan hasilnya 89. Ini masih NL atau LN kuadrat. Jadi nilai LN-nya sama dengan akar 89. Nah, sekarang kita gunakan segitiga yang kedua, yaitu segitiganya namanya LMN. LMN dengan panjangnya yang ini LN akar 89. Kemudian ini panjangnya 6. Berarti rumus Pitagorasnya menjadi 6 kuadrat ditambah akar 89 kuadrat sama dengan MN kuadrat.
6 kuadrat itu 36. Kalau akar 89 kuadrat, ingat, kalau akar 89 kuadrat itu artinya 89. Akarnya buang aja. Jadi ditambah 89. Jadi jawabannya 125 juga. Maka nilai MN-nya adalah, karena di sini kuadrat, maka di sini menjadi akar 125. Ternyata panjang MN dan panjang CD sama. Kenapa sama? Karena sisi siku-sikunya juga sama. Sisi siku-sikunya adalah 5, 6, 8. Sisi siku-sikunya adalah 5, 6, dan 8. Nah, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Sisi siku-sikunya juga 5, 6, dan 8. Kalau menggunakan rumus Pitagoras 2 kali seperti ini, maka boleh mencari panjang RS itu langsung pakai cara cepat. Akar dari 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Gitu caranya. Menjadi akar dari 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Kalau saya jumlahkan ketemunya akar 125. Ternyata kita bisa gunakan cara cepat. Nah, sekarang kita akan merubah akar 125. Akar 125 menjadi bentuk akar. Pertama, akar 125 itu diperoleh dari depannya harus bilangan kuadrat. Nah, depannya harus kuadrat, yang belakang bukan. Bilangan kuadrat yang hasilnya 125 itu adalah 25 kali 5. 25 kali 5. Depannya itu kuadrat. Kemudian kita cari akar 25 dikali akar 5. Akar 25 itu 5. Kemudian akar 5-nya nggak ada, jadi 5 saja. Akar 5 saja. Jadi jawabannya menjadi 5 akar 5. Sehingga panjang RS, panjang MN, dan panjang CD boleh dijawab sebagai akar 125 atau 5 akar 5.